Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar Adit? Ya, Alhamdulillah baik. sebelumnya aku perkenalan dulu ya. Namaku Sarjati, biasa dipanggil Sarji. Aku dari Universitas Jember. Asalnya tuh dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nah, kalau Adit sendiri, Kalian nama aku Muhammad Aditya Pratama, aku dari Garut. Sekarang kuliah di Universitas Garut, semester 3. oke, kalau aku semester 5. Nah, jadi di sini tuh kita mau memperkenalkan ya, saling memperkenalkan budaya. Itu ini salah satu acara dari Modul Nusantara, pertukaran mahasiswa. Nah, kami itu ditempatkan di PT penerimanya itu Universitas Labuhan Batu. Nah, aku mulai ya, aku memperkenalkan daerahku. Nah, jadi itu aku tinggal di Kabupaten Kebumen, tepatnya di Jawa Tengah. Nah, ini logo dari Kabupaten Kebumen. Nah, di sini tuh ikonnya itu burung lawet. Nah, ini bisa dilihat di tengah kan? Atau burung walet yang itu loh kayak sarangnya tuh dia itu mahal buat obat-obatan gitu. Nah, Memang di sana benar-benar itu ya, pasnya belum wallet itu sampai dimasukin ke logo daerah. Gitu. iya, soalnya tuh ada sebenarnya tuh ada tiga tempat yang ada burung waletnya. Tuh dulu tuh besar banget, tapi sekarang tuh karena berharga banget sarangnya, jadi kayak diburu gitu loh tanpa perlindungan dari pemerintah dulunya. Jadi habis sekarang cuma tinggal satu, ada di desa Karangduhur. Nah, nih Kebumen tuh di sini, di Jawa Tengah. Ini dari arah mana ya? Ini kalau Jawa Timur di sini. Dari arah dari Semarang nih ke Kebumen. Kalau Jawa Barat kan di sini ya. Nah, ini batas-batasnya. Jadi itu berbatasan langsung sama Samudra Hindia. Nah, kenapa Kebumen itu punya sebenarnya tuh pariwisatanya yang unggul tuh pantai-pantainya tuh banyak banget. Kenapa itu? Karena ya ini berbatasan langsung sama Samudra Hindia. Ini dari Cilacap, Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, sama Purworejo. Nah, next aja ya. Nah, untuk wilayahnya sendiri tuh nggak terlalu luas ya kalau Kabupaten Kebumen tuh ada cuma 1.281,12 km persegi. Untuk jumlah desa dan kelurahan itu ada 460. Nah, kalau aku sendiri tuh tinggalnya di sini di Kecamatan Pertanahan, paling dekat dengan pantai. Nah ini di sini. Sebenarnya di Garut juga ada loh. Jadi Garut itu emang luas ya. Jadi ada daerah juga yang berbatasan langsung sama Hindia Belanda. Jadi Garut juga punya pantainya juga kayak Pantai Pabungkuk, Sayangkuang kayak gitu. Benar-benar deket sama, berarti sama ya, hampir kayak 11-12 kita. Iya, soalnya di sini juga banyak pantai kan, soalnya udah berbatasan langsung sama Samudra Hindia. Tuh. Lanjut. Nah, ini untuk pemerintahannya ya, untuk anggaran daerah sih sebenarnya. Ini tahun 2020 tuh ada 25.570,56 juta rupiah. Nah, ini untuk pendapatan daerahnya sendiri tuh per kapita penduduknya tuh belum terlalu besar ya. Kayak UMR-nya itu masih sekitar 2 juta. Belum sampai 3 juta tuh. Nah, next. Nah, ini untuk pariwisatanya sendiri nih. Karena banyaknya pegunungan, jadi tuh di sini tuh daerah sini tuh udah pegunungan. Nah, pegunungan, terus ini pantai. Jadi tuh banyak banget pantai sama wisata pegunungan. Jadi tuh Kebumen tuh punya benteng, namanya Benteng Panderwick, ada di Gombong. Mungkin kalau Adit atau teman-teman pernah nonton Jurnal Risa, itu pernah berkunjung ke sini juga, ke Benteng Panderwick. Terus ada goanya tuh ada dua, Goa Jati Jajar sama Goa Petruk. Nah, terus Kebumen itu dikelilingi sama dua waduk besar, Waduk Sempor sama Waduk Wadas Lintang. Ini ada di Wonosobo. Pemandian air panas juga ada, namanya pemandian air panas Prakal. Kalau di tempat Adit ada nggak? Di Garut banyak sih, jadi kayak struktur geografinya emang hampir sama ya sama Garut. Soalnya Garut juga benar-benar dikelilingi gunung, terus ada laut juga, kayak buat trek ke puncak di sana ada nggak? Ada. Kayak destinasi buat
naik gitu, puncak gitu, Iya, apa iya. nama gunung? Bukan gunung sih, lebih ke pegunungan gitu. Jadi kayak banyak bukit gitu kan. Jadi di situ nanti Hmm. buat kayak biasanya kayak motor trail gitu, banyak banget yang pakai gitu. Oh, buat nge-trail gitu. Heeh. Dikira juga ada yang kayak gitu, tapi yang benar-benar paling terkenal tuh kayak Gunung Guntur, Gunung Papandayan itu benar-benar trek buat puncak gitu. Kalau di Heeh. Garut gitu. Terus ada juga pemandian air panas. Kan sayangnya nggak bisa ini ya apa liatin soalnya di Garut juga ada pemandian air panas tuh ada dua sih pusatnya yang ada di Darajat sama emang ada yang namanya Cipanas gitu. Kalau Darajat tuh benar-benar di dataran apa di puncak gunung gitu. Jadi air panasnya tuh benar-benar dari kawahnya langsung gitu. Oh, berarti Kayak gitu. besar ya termasuknya kalau pemandian air panasnya di Garut itu. Ya Garut kan emang agak terkenal sama pemandian air panasnya juga gitu. Iya, ya. Kalau Terus itu tadi masih. kalau masalah UMR, kalau Garut sih masih 19 atau 1.900 masih gedean itu lah daerah kamu lah dari Jati. Oh ya. Lanjut. Nah, jadi itu pariwisata ya. Jadi Kebumen itu kan paling unggulnya itu di pariwisata. Jadi banyak banget macam pariwisata di Kebumen. Nah, ini ada goa yang terkenal tuh Goa Jati Jajar. Ini tuh salah satu goa terbesar ya di Kebumen. Terus ada juga Goa Petrov. Nah, nih. Jadi di sini tuh nanti ada kayak tetesan dari stalaktit sampai stalagmit. Tuh kan yang kayak eh, garam yang lama-lama tuh mengeras jadi batu gitu. Nah, itu nanti tetesannya itu biasanya wisatawan tuh pada minum di situ. Katanya tuh seger banget. Nah, next ya. Kalau di sana ada gua nggak? Kalau di sini nggak tahu sih kalau di Garut ada gua, tapi paling itu apa curug-curug kalau di Garut kebanyakan Ah, iya ya. kayak itu. Di sini juga ada sih, tapi kayak tempatnya tuh kayak pedalaman gitu. Jadi jarang banget yang ke sana. Paling kayak anak muda yang explore gitu-gitu. Tuh datang. Di Garut juga sama sih tempatnya agak bersembunyi gitu, tapi emang dari pemerintahnya emang udah apa memaksimalkan kayak tempat wisata alam itu emang udah dibagus-bagusin gitu. Nih. Terus langsung next ya. Nah, jadi kalau untuk pantainya itu ada, ini aku ambil dua pantai ya, cuma kalau untuk Kebumen itu banyak pantai banget, kayak yang tadi udah dibicarakan di awal itu. Nah, jadi ini yang terkenal tuh Pantai Menganti. Pantai Menganti ini pasirnya putih, terus biasanya tuh buat camping gitu di bagian atasnya sini. Nah, untuk sebagian besar penduduknya itu bermata pencaharian jadi nelayan. Kalau yang satunya ini Pantai Karangbolong, karena ada karang yang bolong ini. Nah, itu biasanya dijadiin spot foto kayak gini. Nah, kalau di sana Kalau pantainya apa aja? ya, kalau di Garut kayaknya persis deh sama yang di presentasi yang sekarang yang berdua. Kalau yang Pantai Mengantri itu berarti samanya ke Pantai Santolo atau Pantai Pamengpeuk. Soalnya benar sama pasirnya pasir putih, terus ya lautannya kayak gitu biru. Terus emang Pantai Santolo itu emang benar-benar spot buat rekreasi lah, gitu, buat tempat wisata main-main anak juga bisa. Terus kalau pantai yang Karangbolong, kalau di Garut itu ada tadi kayak pantai Ranca Buaya. Jadi emang Pak, enggak disebut pantai, pantai tapi emang banyak yang kayak gini gitu loh, karang-karang bukit-bukit yang kayak gitu. Nah, kalau di Garut tuh yang di atas bukit yang pantai Karangbolong tuh yang di atas yang bolong itu biasanya Sini. suka dipakai buat ya, biasanya suka dipakai buat ngecamp. Jadi para wisatawan tuh ngecamp di sana tuh buat ngelihat sunset sama sunrise itu. Kalau di Garut kayak gitu. Berarti hampir sama ya, kayak lebih mereka tuh lebih ngejar kayak sunrise atau sunsetnya itu. Iya. Oke, Gitu. next. Nah, kalau ini tuh di Bukit. Nah, ini tuh Bukit Pentul Indah. Jadi di sini tuh juga sama, biasanya dipakai buat ngecamp juga dipakai gitu. Ini tuh di Desa Karangsambung. Itu sekitar 20 kilometer dari pusat kota, kota Kebumennya. Nah, ini tuh deket sama lokasi penelitian itu loh, kayak lembaga pusat penelitian batuan gitu-gitu. Nah, itu salah satu yang terlengkap di Indonesia ya. Soalnya tuh ini kayak dulunya itu, ini tuh laut dalam, terus kayak ada gerakan jadi keangkat jadi gunung. Jadi itu banyak banget batuan, kayak di batunya tuh ada kerang-kerang gitu. Kalau misalnya lihat dengan jelas tuh bagus banget. Terus ada juga Bukit Lut. Nah, ini nih sebelum Pantai Menganti tadi. Jadi sebelumnya tuh ada bukit ini. Tuh, jadi berjajar gitu. Ini dari sini tuh view-nya nanti kelihatan banget sepanjang Samudra Hindia-nya gitu. Kalau di sana perbukitannya tuh kayak gimana?
Kalau di Garut sih kayak kalau bukit-bukit yang umum gitu, soalnya kalau mau ke arah ke pantai gitu kan pasti di jalan-jalan itu harus ngelewatin bukit gunung kayak gitu. Kalau di Garut kebanyakan bukitnya tuh di apa diisi sama ini perkebunan teh. Jadi di sepanjang sisinya tuh kayak yang apa yang Bukit Bentuli itu kayak emang di pinggiran jalan tuh kebanyakan eh, kebun teh gitu. Terus kalau emang mau wisata kayak yang apa Bukit Bentuli Indah itu kayak tempatnya bener-bener hutan kayak gitu bukan sih? Kayak Ini tuh pemandangan Pinus, ke iya oh Pinus. yang kayak gitu. Di Garut juga ada sih Hmm. kayak apa ya Kamojang Village tempatnya kayak gitu sama spot fotonya juga kebanyakan kayak gitu jadi arah keluar gitu yang benar-benar wah gitu pas untuk pohon Kalau di pinus sana ya punya kebanyakan kayak homestay gitu nggak? Homestay gitu. ada kayak di Kamojang Village juga ada homestaynya terus buat campnya juga ada gitu. Kalau di sini tuh nggak ada sama sekali gitu loh, kayak paling rumah-rumah penduduk gitu, belum ada yang kayak homestay emang buat beneran menginap buat gitu. buat staycation kayak gitu. Kalau di Mm-mm. Garut emang kayak tempat pariwisata alamnya tuh benar-benar udah diolah banget sama pemerintahnya gitu kayak yang kemarin aja kayak di situ ada situ nggak Sih. kayak situ danau kalau Oh, nggak ada sih, kayak lebih ke ya ada. sungai sama tadi waduk paling. Oh, kalau di Garut ada namanya itu danau situ Bagendit. Tahu nggak cerita situ Oh Bagendit? ya, tahu-tahu. Nah, Terkenal. kayak yang kemarin ya situ Bagendit itu sekarang tuh lagi direhab sama itu apa Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Jadi bener pariwisata di Garut tuh bener-bener diperhatiin gitu soalnya. Banyak banget Bener-bener ya berarti berpotensi gitu. ya yang udah Kayak dikelola gitu. sama pemerintah. Kalau ini tuh masih termasuknya dikelola sama masyarakatnya gitu loh. Jadi kayak emang di bawah masyarakatnya. Sama ini juga masih masyarakat. Jadi kalau yang tadi itu kayak gua terus pantainya itu baru dikelola sama pemerintahnya gitu. Ini belum ke pemerintahnya sih. Jadi ya perseorangan gitu, gitu. Iya. Belum mengaitkan sama pemerintah. Mm-mm. Nah, selanjutnya nih, tadi yang aku sebut benteng. Nah, ini benteng Panderbik. Ini ada di Bombong. Ini peninggalan kayak peninggalan Jepang, Belanda gitu. Nah, ini untuk tiket masuknya tuh 25.000. Jadi tuh udah ada, kita bisa naik menikmati pemandangan tuh di sini ada kereta-kereta gitu loh. Nah, bisa juga masuk di sini di dalamnya tuh ada kayak foto-foto pahlawan zaman dulu gitu. Nah, kalau ini yang tadi aku bilang nggak ada situ sama danau tapi ada waduk. Nah, ini waduknya besar banget, namanya Waduk Sempor. Kalau untuk yang di Wonosobo tadi itu waduk eh, pada Selintang. Tuh, kalau di sana ada kayak ini benteng-benteng gitu. Kalau kalau di Garut kurang tahu ya kalau ada benteng, tapi kalau peninggalan bersejarah ada sih yang benar-benar terkenal tuh kayak Candi Cangkuang, dia emang candi peninggalan agama Hindu kayak gitu. Oh, lebih ke Terus di candi-candian. iya kalau candi ada. Terus di sekitar candi itu ada kayak danau juga gitu. Jadi benar-benar kayak di si candinya tuh ada di sebuah kayak pulau kecil ada di tengah-tengah itu danau kayak gitu. Hmm, Hmm. oke, okay. Next ya. Nah, ini untuk kayak mata pencahariannya sih. Kalau untuk yang daerah pesisir itu kan kayak banyak pohon kelapa. Jadi tuh di sana masyarakatnya tuh bikin gula kelapa gitu. Nah, ini jadi kayak gula Jawa kalau dibilang itu dari nira Gula kelapa. aren mungkin ya. Bukan, kalau gula gula aren tuh kan dari nira aren. Kalau ini tuh Hmm. dari nira kelapa, Oh bunga ada, pohon kelapa. baru tahu. Ya, namanya apa ya? Legen. Nah, Oh, namanya itu. Terus yang lain juga ada. Nah, batik. Batik juga di sana ada batik tulis. Itu namanya batik tulis Gemek Sekti. Itu dekat sama ke kabupaten kotanya itu dekat. Ini masih benar-benar ditulis. Kalau yang cap juga ada sih, tapi yang terkenal tuh yang batik tulisnya ini. Kalau di sana ada nggak kayak batik gitu? di Garut ada batik batik khasnya kayak batik Garutan namanya. Coraknya nggak serumit yang kamu liatin gitu, cuman ya kayak gambar-gambar geometris kayak gitu. Paling itu. Terus ada juga paling batik yang dari Jawa Barat yang Mega Bendung, tahu kan? Oh Mega iya, Bendung. tahu-tahu itu. Ya, kayak seperti itu. Berarti kayak lebih simpel Mm-mm. gitu ya Iya, batik. lebih simpel. Mm. Next. Nah, kalau ini yang terkenal kayak gerabah gitu. Soalnya kan ada dataran tinggi sama dataran rendah. Nah, dataran rendahnya ini banyak lempungnya gitu di sawah, jadi dimanfaatkan jadi gerabah. Nih Kalau tembikar. di Garut, kalau di Garut ya di tempat aku gitu tinggal gitu. Ada sih yang kayak gitu, tapi cuman produksi batu batanya doang. Nggak kayak genteng kayak yang tempat makan tuh enggak. Jadi cuman bata.
batu bata buat bangunan kayak gitu doang. Oh iya. Oh di sini tuh ada kayak batu bata, terus genting. Nah genting ini yang terkenal banget tuh namanya Genteng Soka. Itu udah kayak banyak banget yang nyari ke sini. Soalnya tuh udah ada dari zaman penjajahan dulu gitu loh, kayak terkenal kuatnya gitu. Ada khasnya gitu kuat. Iya, kuatnya itu. Jadi selanjutnya ada budaya ini tuh kayak anyaman bambu gitu. Nah, jadi tuh kayak masyarakatnya tuh kan banyak banyak banget pohon bambu. Terus dulunya tuh nggak dimanfaatin gitu. Jadi itu masyarakat buat sendiri kayak tudung gitu buat ke sawah. Terus ada keranjang-keranjang gini. Soalnya kan juga di sana kayak pelihara ternak. Itu yang terkenal tuh kayak ternak sapi gitu loh. Nah, jadi mereka tuh cari rumputnya tuh dari sini pakai kayak gini bawanya. Kalau di Garut ada juga kerajinan nih Kerajinan kayak bambu gitu. dari bambu, tapi yang apa ya, yang produksi utamanya itu kayak buat bilik. Oh, bilik Bilik. atapan rumah Oh, kayak ada iya. bilik yang disusun gitu, yang di apa? Iya, iya, iya tahu. Yang Kayak kayak di gitu. bawahnya genteng gitu kan. Ya, yang kayak gitu. Kebanyakannya kayak gitu. Terus ada juga bambunya yang berwarna yang hitam, ada yang corak-corak kayak gitu. Kayak gitu. Oh ya. Kalau ini tuh yang terkenal nih, yang udah masuk ke mancanegara tuh jenitri namanya. Apa itu? Ini tuh dari tanaman jenitri. Itu kayak bijian. Tahu itu nggak kayak biasanya kayak di India itu agama Buddha ya. Itu kan kadang pakai Oh, tasbih. kalung-kalung. Kayak Nah, tasbih iya. kayak gitu. Nah, itu bisa dibatasi juga. Nah, ini tuh yang masuk ke mancanegara tuh ini yang udah. Emang apanya itu yang bagus? Yang Itu katanya ngebedainnya tuh apa punya gitu? khasiatnya gitu. Ada khasiatnya buat kesehatan Ah, dari bijinya itu. mm-mm. Terus, nah ini, untuk keseniannya ya. Kalau keseniannya sendiri tuh, ini yang setiap tahun tuh pasti ada, namanya Festival Luklo. Ini tuh dilaksanakan di Bukit Pentulu Indah. Nah, itu di situ malam-malam tuh kayak eh, tari tradisional, kemudian kayak pameran dari barang-barang tradisional juga ada, gitu-gitu. Itu malam sih, lebih ke malam. Nah, kalau ini tuh permainan tradisional gitu, ini namanya di Rumah Marta Tilaar, kayak rumahnya peninggalan zaman dulu gitu loh. Itu nanti anak-anak tuh main gitu buat festival namanya festival dolanan. Kalau di sana ada nggak kayak festival yang khas setiap tahun tuh ada gitu? Ada di Garut tuh kayak pertandingan adu domba, terus kayak pertandingan, kan domba Garut tuh emang benar-benar khas, tau nggak domba Garut? Iya, anu tanduknya itu loh. Ya, yang tanduknya yang kayak melingkar-melingkar Iya, gitu, terus kayak apa di bagian lehernya yang kayak singa. iya ya tahu. Nah, itu kayak setiap tahun juga ada sih yang ngadain lomba yang kayak gitu. Jadi buat adu ketangkasan, yang menang nggak dapat piala, cuman ya harga lombanya itu jadi naik gitu. Oh, Nah, kalau kalau itu mungkin kalau kayak sapi gitu kan kontesnya tuh kontes yang badannya gede terus gede-gede. bobotnya. Ya, kayak gitu. Kalau Kalau domba domba itu tuh lebih kayak ke yang kuatnya diadu. ya. Kayak, mm-mm. Ini juga ada yang kayak namanya Urban Karnaval. Ini setiap tahun juga, tapi kemarin itu nggak ada, soalnya kan pandemi gitu kan. Jadi cuma tahun kemarin yang nggak ada. Cuma diadain secara online gitu. Kayak kurang meriah gitu. Kalau itu kayak berkeliling di pusat kotanya gitu. Jadi banyak banget masyarakat yang datang. Terus kalau ini tuh tradisi sedekah laut. Kayak masyarakat Kebumen tuh kan banyak yang jadi nelayan. Jadi setiap bulan Suro itu mereka ngelarungin kayak makanan, kemudian hasil bumi, hasil laut gitu-gitu. Ini di perbatasan Purworejo sama Kebumen. Kalau Garut paling yang sering ada karnaval tuh ini apa? Dombaan. Jadi kan emang Garut tuh emang terkenal sama dombanya gitu. Uh, Jadi ada juga festival dombaan. Kalau di apa? Betawi itu kayak apa ya? Yang sisingaan yang udah sunatan terus anaknya itu diarak oh sampai iya, pakai yang gitu. Nah, kalau di Garut iya tuh pakai tahu. dombaan. Jadi bentuknya domba gitu diarak sampai ya diarak gitu pakai lagu-lagu tradisional Garut kayak gitu. Oh itu setiap tahun itu diadain. Bukan setiap tahun tapi lebih setiap ada acara sih. Oh Ada acara-acara. juga yang terus ada juga yang setiap tahun paling ya kayak kontes di berbagai, kan di Garut tuh banyak banyak daerah gitu ya, jadi Ya. disatuin kayak di daerah ini ada ciri khasnya apa, jadi digabung kayak gitu, paling setiap tahun ada tempat itu kayak di alun-alun Garut kayak Sama gitu. kayak festival gitu ya, pameran. Kayak gitu. Oke. Next. Nah, ini tuh satu budaya yang masih masih digemari sama masyarakat ya. Namanya tuh Festival Eblek. Itu namanya kuda lumping, tahu nggak? Nah, ya itu sama wayang. Jadi ini sebenarnya tuh dari daerah Jogja ya kalau wayang itu.
Cuma orang Kebumen tuh suka banget sama kesenian wayang kulit. Jadi kayak kalau ada yang punya hajat gitu-gitu, yang pokok yang punya uang gitu pasti ada gini wayang. Ini setiap tahunnya juga ada di alun-alun Kebumen itu, nanti bupatinya tuh pasti ada wayang kulit ini. Tuh. Kalau Garut ada sih tapi wayang golek yang pakai kayu. Oh ya, itu lumayan Tahu ini nggak tahu juga. cepot-cepot Iya tahu. si Ohang yang kayak Sule kayak gitu kan suka main yang Iya, kayak gitu. Yang di Garut juga ada yang kayak gitu. Tapi kalau sekarang emang agak jarang sih yang tampil kayak gitu kan. Gak tahu oh, kenapa juga. udah lumayan ya, kayak mulai hilang Udah gitu. jarang lah kayak gitu. Paling Hmm. ada juga yang datang yang roadshow gitu setiap daerah. Tapi itu udah jarang juga sih kayak gitu. Kalau ini semenjak pandemi itu udah mulai jarang. Tapi kalau ini masih banget digemari banget. Kalau kuda lumping tuh emang bener-bener wah gitu. Udah gak Iya. di itu lagi. Mm. Paling Ada di Garut tuh festival lebih ke debus. debus. Oh Kayak debus. yang makan-makan beling. Ya yang kayak gitu makan beling terus yang main-main api kayak gitu. Oh iya, tahu aku tahu. Nah, next. Nah, ini ketoprak namanya, kayak wayang orang. Tahu nggak? Nah, ya itu. Ini kayak menceritakan legenda-legenda yang ada di Jawa gitu-gitu, nanti dilakonin sama orang. Nah, kalau ini itu yang kesenian khasnya Kebumen. Namanya tari cepetan. Cepetan alas. Nah, itu terkenal banget. Itu kayak di festival pasti ada, kemudian ada di kayak pas 17 Agustusan itu pasti ada di alun-alun, itu kan kadang ada penampilan tradisional gitu kan, tari-tarian Jawa, kemudian kesenian-kesenian dari berbagai daerah yang ada di Kebumen gitu, itu pasti ada ini. Yang pakai topeng gitu. Tarian adat kalau di Garut paling ya itu yang tari Jaipong yang Jawa Barat yang paling. Kalau di Oh Garut ya, sendiri gak ada sih yang kayak gitu. iya itu Paling terkenal sih. kalau silat masuk kesenian gak sih? Iya, Masuk kan? masuk deh. Iya, masuk. Garut juga terkenal sama silat. Ada bukan silatnya banyak yang di Garut. Oh, mungkin cuma gerakan-gerakannya ya, mungkin yang Iya yang agak gara-gara kayak beda. gitu. Kalau di sini sih kalau silat nggak terlalu ya kalau di Kebumen itu. Paling cuma kesenian dunia yang kejawen-kejawen gitu. Masih banyak. Kalau di Garut silat agak ada hype lah. Oh ya. Nah ini. Ini yang jadi ikonnya Kota Kebumen. Ini ada tugu namanya Tugu Alet. Nah ini kalau setiap kadang tuh aku kurang tahu ya setiap tahun atau setiap musim apa gitu. Nanti tuh ada namanya pengunduhan sarang burung walet. Itu nanti nih sarangnya ini yang dijualnya tuh mahal. Ini tuh di bawahnya tuh tebing sama laut gitu. Jadi mereka tuh bekerja sama buat ngambil sarangnya ini. Ini ada di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah. Itu yang banyak banget pegunungan sama bukit-bukit gitu. Nah, mungkin next ya. Sebenarnya bentar di Garut juga ada sih walet banyak tapi ke daerah pesisir pantai kayak gitu. Oh iya, berarti sama ya kayak di sini juga iya ada di Karangbolong gitu-gitu. Tapi emang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu diperhatiin lah sama pemerintah kalau walet itu agak sedikit berpotensi ya Iya. apa terhadap ekonomi. Tapi ya cuman ya yang punya walet itu ya orang-orang sekitar aja gitu. Terus kalau Hmm. ikon Garut paling ada babancong Apa kayak apa itu? ya podium kayak podium Kayak podium tapi podium. kayak podium buat ngomong tau nggak Oh, sih kayak di podium podium itu khutbah gitu. tapi bangunan sih kayak bangunan gede gitu. Nggak gede sih cuman berapa ya pokoknya kayak podium terus bangunan itu kayak rumah adat Sunda jadi agak ada bolong di handapnya bolong di Hmm. bawah Itu kayak kayak dibuat gitu tugu gitu. kayak tugu tapi bukan tugu soalnya bisa ditempatin gitu buat istirahat juga bisa tapi ya buat orang-orang khusus gitu kayak bupati Oh, kayak gitu. Itu oh, iya. kalau adik baca-baca gitu ya kalau bebancong itu cuma ada di Garut doang di seluruh Indonesia itu cuma ada di Garut. Oh, berarti emang bener-bener khasnya situ ya. Iya, soalnya emang udah ada di zaman dulu gitu, di zaman penjajahan. Hmm. Terus Ya, pastilah tau lah Garut juga ikonnya tuh dodol gitu. iya. Nah, kalau di situ banyak banget kalau di Kuben tuh. Nggak ada yang, oh, ada ikonnya tuh lanting namanya. Itu terkenal banget. Nanti Iya, di akhir ada. Ini yang pertama tuh ada mendoan. Tau nggak? Kayak tempe lebar itu. Nah, itu, ini makanya tuh di waduk tadi, waduk Sempor. Nah, itu oh, terkenal banget. Tuh sambil lihat lihat apa ya, pegunungan gitu. Kadang orang tuh kesini cuma buat makan tempe aja. Gitu. tapi Nah, enak itu view-nya bener-bener enak banget. iya, view-nya tuh enak banget kayak seger gitu. Apalagi kalau pas Hmm. pagi-pagi banget sambil olahraga, habis olahraga. Nah, tuh orang-orang biasanya beli tempe, makan tempe di sepanjang waduk gitu.
Nah, kalau yang khas banget itu nasi penggel. Enggak. Iya, jadi tuh nasinya tuh dibulet-buletin, itu ada 7 buletan nasinya. Hmm. Nah, sayurnya itu sayur nangka. Jadi itu kayak lodeh gitu, tapi itu nangka, tempe, dan singkong, tahu, itu dimasak dari satu gitu loh. Nah, terus ada Oh, tetelan daging. daging. Iya, Hmm. biasanya tambah peyek. Tahu peyek kan? Tahu tahu tahu. Yang Iya. gorengan itu yang kacang, Iya. teri, Mm-mm. tempe. Iya, biasanya itu. Kalau Nah, di Garut, ya tadi kayak dodol, terus makanan yang bener-bener ikon itu dodol. iya. Paling Terus dodol sih kayak aku, anunya dodol. Mochi itu termasuk nggak sih? mochi juga termasuk sih ada di daerah mana gitu. Terus ada burayot juga. Oh ya, aku belum Hmm. pernah sih kalau ke Garut, tapi kalau ke Bandung paling deh. Itu mochi pasti. Sama dodol. Ya sih mochi Lembang tuh ini bang. Iya. Nah, ini ada, kalau ini dari, anu ya, dari kecamatanku, dari daerahku. Namanya soto petanahan. Hmm. Jadi itu sama ayam tuh ayam kampung, itulah soto. Terus, tapi kalau di sini tuh nggak pakai, apa ya, kayak bihun itu nggak pakai, cuma pakainya tuh kecambah. Oh, toge. Toge. Nah, terus kalau yang terkenal itu sate ambal. Sate ambal itu sebenarnya Ambon. kayak sate biasa, sate ambal. Ambal itu sebenarnya nama kecamatan. Asal Hmm. mulanya sate ini dibuat tuh ini di Ambal. Yang khas itu Oh, bumbunya, di kota Ambal, di daerah Ambal gitu dibuatnya. kecamatan Ambal gitu. Hmm. Nah, itu yang khas itu bumbunya. Jadi di situ inovasinya tuh kayak kacang, terus diulekin tuh sama tempe. Jadi itu ada Oh, campuran pakai kacang sama tempe. tempenya. Itu yang khas banget. Jadi kayak buket gitu loh. Oh, baru tahu ada campuran bumbu kacang sama tempe. Iya, makanya kayak banyak orang tuh kayak dari luar kota pasti kalau ke Kebumen Nyarinya nyarinya itu. sate Ambal. Nah, terus ada, nah ini lanting yang aku ceritain tadi. Itu manis atau asin? Gurih, gurih. Ah, Tapi banyak rasanya ini baru tahu. sekarang. Kalau dulu kan cuma gini aja kan, kayak rasa bawang. Kalau Hmm. sekarang itu banyak rasanya. Udah ada inovasi coklat, balado, pedes, jagung bakar, gitu. Nyesuaiin ya, sesuai Iya. apa zamannya. Heeh. Kalau yang ini tuh kayak lanting, bentuknya sama angka 8. Tapi ini tuh kayak lebih yang cepet basi gitu. Kalau ini kan kering. Kalau ini nggak, kayak Hmm. makannya tuh digoreng langsung makan gitu pas anget-anget. Itu biasanya kalau masyarakat tuh buat Kalau makan yang ini itu lanting itu keras ya atau renyah? renyah, lebih ke renyah. Hmm. Nah, Kalau kalau ini ini yang golak lebih ke teksturnya tuh lebih lembut gitu. Nah, lebih lembut. paling kalau di Garut ada sih, tapi bukan dari singkong, dari terigu doang, tepung terigu. Namanya tuh cakwe. Oh, Ada nggak di tahu. sana cakwe? Iya, ada. Kayak gitu, tapi Biasanya bentuknya sama. hampir sama kayak gitu, gitu. Iya, sama roti Tapi bantal agak biasanya panjang gitu. gitu. Iya, Ah, tahu, kayak tahu, gitu. tahu. Hmm. Gitu. Hampir mirip sih. Kalau ini cuma dari singkong gitu. Hmm. Nah, nextnya. Nah, ini ada jenang sabun. Ini yang mungkin udah punah ya sekarang. Kayak ini tuh juga Udah dari, gak ada yang masak gitu. iya, soalnya tuh dari zaman dulu banget. Terus kayak kurang gitu yang melestarikannya. Jadi sekarang udah kayaknya udah nggak ada. Jenang sabun. Jenang tuh kayak gimana? Manis. Dari apa? Itu tuh dari anu singkong, sama dari singkong sama legen. Yang tadi tuh di awal itu gula Jawa, yang buat gula Ah, Jawanya itu niraknya. jadi Nah, isinya gula Jawa kayak gitu. enggak kayak diulenin, Cocol. tahu diulenin. Hmm. Dicampur singkong sama itu gula Jawa. Jadi Oh, sampai kayak gini terus kirain. dibungkus Hmm. daun pisang terus dikukus gitu. Hmm. Nah, jadinya gini. Kalau yang terkenal banget tuh ini kayak yutuk. YouTube apa tuh? Iya, yutuk itu undur-undur laut. Itu tuh adanya cuma di pantai selatan. Tuh di pantai Petanahan, pantai Suwu, Karangbolong, sama Cilacap. Nah, ini tuh akhir tahun banyak banget. Jadi sekarang tuh lagi banyak banget di pantai. Itu di pasir pantai kita cari tuh. Nah, nanti keluar tuh hewan ini. Oh iya ya, tahu tahu. Iya. Nah, itu sering banget digoreng biasa kalau nggak dipeyek. Bisa tuh dikirim ke sini. Kan rumahnya dekat pantai. Iya, tapi kayaknya basi deh. Soalnya kan kayak agak basah gitu dalamnya. Oh basah, Iya, nggak mungkin kayak kalau peyek digoreng, biasanya gitu. mungkin kalau digoreng garing banget tuh ya mungkin bisa. Tapi nyampe sini udah bubuk. Iya, kayaknya ada basi. Jauh. Nah, terus ini jipang kacang. Tahu nggak? Jipang kacang. Di sana ada nggak Cemilan jipang? kacang. Jadi tuh ini dari gula Jawa sama kacang tanah. Oh paling kalau yang itu tuh ini apa brondong. Ah, ya kayak berondong. Kalau Cuma brondong ini kan gula Jawanya lebih dari banyak. kacang. Oh. Mm-mm. Kan kalau brondong tuh dari apa?
Nasi Jago atau nggak ketan sih? sih? Eh, Enggak, ketan biasanya ada ketan. ketan ya ketan. Ketan Ketan kayak ada. ketan yang dicampur sama gula terus di. Iya. Tapi kayaknya lebih banyak ke gula putih ya. Iya, Nah, kalau di sini namanya bukan bukan berondong tapi jipang. Itu juga sama, tapi Jepang. namanya jipang 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 ketan. Hmm, Kalau ini kan kacang. Terus sale pisang. hmm. Mungkin Sale. di Oh, mana-mana ada ada. juga di Garut juga ada yang sale pisang. Itu enak. Sale pisang. Iya. Kayak di pisangnya tuh harus di itu dulu ya, Kak. Dijemur Di dulu gak sih? iya di tipis-tipis gitu Dijemur. terus dijemur sampai Hmm, kering gitu. Nah, next. Nah, ini ada soto tahu. Tahu nggak? soto. Jadi tuh bahannya tuh ada kubis, ini kubis, tahu, terus bumbunya itu dari bumbu kacang gitu. Cuma nggak pakai kayak sederhana gitu, cuma cabe, bawang putih, terus garam sama kacang, terus ada dicampur gula Jawa sama kecap. Kayak ketoprak gak sih? Nah, Atau iya hampir mirip kayak ketoprak, gado-gado gitu hampir mirip. gado-gado kayak gitu? Cuma ini tuh dari cuma kol tuh sini Hmm. kubis. Bedanya di Kalau situ. di sini, kalau di sini ada kayak lotek Oh iya itu tahu-tahu. kayak isinya tuh emang kayak apa? Kol terus ini kayak gitulah sama sih tapi gak ada apa Tahunya. tahu. Ya. Hmm. Di sini tuh tahunya ini. Terus ini ketek, Hmm. Ketek ketek, tahu juga bukan. Ini tuh dari apa? eh, minyak kelapa. Jadi tuh di sana kan kayak pesisir gitu kan. Oh, Nah, itu kan tahu banyak tahu. banget. Terus ada kayak ampasnya itu. Jadi Hmm. santan nanti dipanasin. Nah, itu nanti ada ampasnya. Nah, ini namanya Hmm. ketek. Ini manis ya? Enggak, ini tuh dimasaknya tuh gurih. Jadi Oh, dibumbuin, gurih, pedes gitu. Biasanya oh dicampur pakai udang juga bisa gitu. kalau di aku gitu ya Mm-mm. sama sih dari awalnya itu dari pengolahan minyak kelapa kan Iya. ada ampasnya tuh. Nah ampasnya tuh dijadiin kayak makanan sama sih bentuknya kayak gini cuman manis jadi disebutnya galendo. Ada nggak Oh, galendo di sini? ada. Kalau itu beda lagi. Kalau ini Sama yang kan belum bahannya? belum matang, ini tuh kayak minyak Oh ini kelapanya belum tuh ada. belum matang banget gitu loh. Hmm. Kalau Tapi itu kalau di dia sini blendo namanya. blendo Iya, ada. ya aku galendo pakai G Iya. galendo itu bener manis aku suka soalnya enak sih. Iya, itu juga jarang nenek banget nenek dibuat. Ya biasanya itu kayak yang orang tua zaman dulu Iya, gitu-gitu sering nenek pakai. nenek aku sering buat gitu kalau lagi ada hajatan atau lagi emang lagi pengen bikin ada enak sih soalnya. Iya. Soalnya ibu aku juga bilang, kok kamu suka yang kayak gini ini makanan orang tua. Ya biasanya kalau yang kayak gitu emang jarang sih, jarang dimasak. Jadi kadang suka makannya. Di sini juga ya Hmm. kalau pas lagi kelapanya melimpah itu baru buat, kalau enggak buat gitu. Jadi jarang-jarang gitu. Nah, next. Thank you, selesai. Ya, Mungkin cuma udah itu beres ya. aja. Nah, mungkin itu ya kalau untuk komentar aku ya. Kalau persamaannya mungkin kita tuh sama-sama kayak geografisnya ya. Kayak ada Iya, pantai, jadi kemudian pegunungan gitu. Dia hampir sama. Terus untuk kebudayaannya mungkin kalau di sana tuh kan kalau hewannya tuh mungkin domba, kalau di sini tuh sapi, domba. tapi sama-sama eh kayak kebudayaannya tuh hampir sama sih sebenarnya kalau aku lihatnya. Hmm. Dari Makanannya hampir dari sama. makanan juga hampir sama, Iya, cuman ya hampir agak sama. sedikit beda-beda sedikit lah gitu dari Mungkin nama, rasanya dari sana bentuknya juga. manis-manis ya, lebih ke manis. Kalau sini tuh Iya, kalau lebih ke di sini gurih. manis, Kalau di sini tuh lebih ke gurih manis gitu. manis. Makanannya kebanyakan manis, seblak juga pakai gula di sini. Iya, kalau di Iya, sini tuh pakai gula. pedes sama asin seblak. Kalau di sini seblak tuh manis, asin, gurih, pedas. Pedas tuh harus bener pedas. Jadi bener mantap ya kok. Cobain deh pakai gula, mantap. Iya, belum belum pernah sih, belum pernah coba. Kalau makan seblak cuma makan seblak di sini, belum pernah coba di tempat asalnya. Mungkin beda ya, rasanya lebih di sana. Ya udah kapan-kapan datang ke Garut soalnya. Ya, kalau ke Garut tuh paket komplit lah. Kalau mau pariwisata ke alam-alam ada gunung, laut, curug, terus pemandian air panas ada juga, candi, terus apa lagi danau-danau ada. Mau nongkrong ada banyak di Garut. Soalnya kan Garut juga terkenal sama kopinya ya, Oh iya. kopi shop kopinya kopi Gar itu benar-benar terkenal gitu jadi Oh, emang kopi shopnya juga ngikutin apa stok kopinya juga jadi banyak di setiap jalan tuh kafe-kafe buat kopi nontonnya minum kopi itu kayak
pinggiran, jadi ini toko kopi, kafe. Jadi gimana mood kita pengen ke kafe yang apa vibe-nya kayak gimana gitu. Oh iya, Kalau berarti di di sana tuh udah mana? termasuk ya, udah termasuk kayak kota juga gitu loh. Gimana disebut kota, tapi ya kotanya tuh emang apa sekeliling aja gitu, yang dibangun Oh, bener-bener dibangun kuat itu cuma sekeliling aja di mm, pusat kotanya aja gitu. Kalau di pinggir-pinggir ya kayak lebih ke utamain alamnya aja. berarti Kalau di sana hampir sama sih. tempat-tempat kayak kafe kayak gitu ada. Hampir sama sih kayak kafe-kafe ada, tapi cuma di sekitaran kota Kebumennya aja gitu, Apa? di kotanya ya. Untuk pembangunannya juga mungkin menurutku juga kurang merata juga sih, masih di pusatnya aja gitu. Iya Untuk sama. daerah-daerahnya masih kurang, kayak pariwisatanya itu juga sebenarnya banyak banget yang perlu dieksplor tapi belum dari pemerintahnya gitu. Jadi masih sedikit lah gitu yang dipegang sama pemerintah, masih kebanyakan sama warga-warga situ gitu yang Warga. lokal. Kalau di Garut kan memang kita mengandalkan apa ya pariwisata gitu. Jadi ya bener pariwisata di Garut itu benar-benar di apa dikembangin gitu sama pemerintah setempat. Terus dari segi pembangunan sama sih di Garut juga nggak merata. Makanya ada rencana Garut tuh mau dibagi dua. Jadi ada Garut Selatan sama Garut Utara. Jadi beda apa ya memisahkan diri atau gimana sih disebutnya. Jadi Hmm, ada dua pemerintahan gitu. oh iya, iya. Ya mungkin itu ya dari aku. Dari kamu ada lagi nggak yang mau disampaikan gitu? Udah cukup. Saya kayaknya udah semua dikeluarin ya. Cuman ya aku nggak nyampilin itunya aja. Iya, ya mungkin kapan-kapan bisa ya kita main bertukar budaya seperti ini tuh rasanya kurang afdol kalau kita nggak lihat langsung gitu ya. Siapa tahu Iya. diberikan kesempatan buat uh, ya terima kasih juga dari Madura Nusantara sama pertukaran mahasiswa ini karena kita Hmm. bisa kayak tahu dari daerah-daerah lain gitu tentang kebudayaannya, makanan daerahnya, terus dari kota-kotanya gimana, pembangunannya gitu. Iya Ya benar. terima Ini kasih banyak. pertukaran tuh benar-benar pertukaran gitu. Ini udah kita benar-benar ngerasain kalau kita tuh benar melakukan pertukaran gitu. Kayak sekarang kita aja yang kegiatan yang kita lakukan sekarang kita bertukar gitu, bertukar kebudayaan. Kayak kita bisa tahu kalau di sana ada apa, di sini ada apa. Kan selama ini kan kita cuman fokusnya di sini di tempat kita aja gitu. Terus cuman lihat atau ke ibu kota atau daerah-daerah yang emang sering kesorot sama media gitu. Enggak sampai yang Iya, daerah-daerah yang jarang lah kesorot gitu. Jadi kita enggaknya tahu lah gitu. Oh kok kalau daerah aku tuh ada loh, daerah kamu juga ada loh gitu di Indonesia kayak gitu. Kebudayaannya juga banyak loh kalau di sini di situ. Kayak gitu. iya, jadi kita lebih tahu gitu ya. Oke, terima Hmm. kasih banyak ya, Adit. Eh, Mungkin cukup dari aku. Kalau ada salah kata atau tindakan aku, mohon maaf. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.